Setelah Cokroaminoto, pemerintah daerah Ponorogo segera memulai proyek face off untuk Jalan Jenderal Sudirman. Face off Jalan Jenderal Sudirman yang sudah masuk dalam program APBD Induk ini akan dimulai dari pertigaan Ngepos sampai perempatan Jalan Imam Bonjol. Dalam pengerjaannya nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pengerjaan dimulai dari pertigaan Ngepos sampai dengan pertigaan Jalan Bayangkara dengan anggaran 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya pengerjaan dari pertigaan Jalan Bayangkara sampai perempatan Jalan Imam Bonjol dialokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah, sehingga totalnya menjadi 3,4 miliar rupiah. Untuk proyek face off ini akan dilakukan pelebaran trotoar, di mana untuk sisi utara ditambah selebar 3 meter, sedangkan sisi selatan selebar 1 meter. Untuk pelebaran trotoar sisi utara akan dikerjakan tahun ini, sedangkan sisi selatan pengerjaannya pada tahun 2022 mendatang. Ya sebenarnya kalau dikatakan bukan tahap nih Mas. Jadi katakanlah kemarin kan Hos Cokro itu dikerjakan dengan pola-pola kebersamaan, CSR dan sebagainya. Nah, ini memang program sejak yang APBD itu sudah ada. Kita anggarkan yang face off atau pembangunan trotoar Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Ngepos sampai ke Imam Bonjol. Nah, anggaran di APBD Indo itu 1,6, tapi ini nanti kami hitung, kami sectionkan jadi 2. Karena kalau 1,6 itu kan nanti tekannya itu gak pas, gak indah lah kalau potongnya tidak pas pada section yang tepat. Nah, itu kami hitung mulai dari pertigaan Ngepos sampai ke Jalan Bayangkara. Itu nilainya 1,4 sudah lelang hari ini ambisik. Nah, yang section kedua artinya lanjutan mulai Jalan Bayangkara sampai ke Jalan Alun-Alun Timur itu nanti insya Allah besok atau paling lambat lusa ini sudah kita umumkan lelang. Nilainya 1,8. Nah, secara teknis ini dari trotoar existing yang ada ini sisi utara ini kita akan tambahkan selebar 3 meter ini memanjang ke arah barat. Nah, kemudian nanti yang sisi selatan jalan nanti akan kita tambah dari existing itu 1 meter. Tapi yang sisi selatan ini nanti untuk 2022. Jadi 2021 kita kerjakan mulai dari Ngepos sampai ke pojok Jalan Alun-Alun Timur. Lebar space aspal yang tersisa dari kita melebarkan trotoar ini masih ada sekitar 13 meter, lebih lebar 1 meter daripada yang Hos Cokro. Nah, tuh. Ronanya nanti akan mirip-mirip lah dengan yang Hos Cokro. Jadi nanti memang kita ini full secara teknis akan kita bikin untuk kenyamanan pedestrian. Jadi alur difabelnya juga ada. Jadi tackle-tackle yang atau keramik yang ada semacam huruf braille-nya ini kan fasilitasi untuk difabel. Secara infrastruktur memang ada aturan untuk melengkapi di berbagai macam gedung pemerintahan maupun fasilitas umum itu ada. Kemudian kursi, kemudian lampu taman, tamannya ada, dan kemudian juga kursi, lampu taman, pohon peneduh. Lah pohon peneduh yang ini, jadi memang kita sudah sehati ya dengan para penghuni ataupun pemilik tempat usaha di sana. Pohon yang ada, ini kan perawatannya itu atau trotoarnya, termasuk trotoarnya, ini kan pembangunannya sekitar tahun 2000 pada masa P3KT waktu itu dengan anggaran SPA PPRK, sehingga sudah 20 tahun kan tidak tersentuh. Makanya kalau kita lihat yang ada di lapangan itu kan paving pohonnya itu akarnya sudah menjalar kemana-mana, termasuk tajuknya ini sudah dirasa mengganggu karena sampahnya atau daun keringnya itu masuk ke rumah atau menyumpal talang dan genteng dari para penghuni. Nah, ketika kita sampaikan seperti itu antusias karena memang dirasakan ini butuh pembenahan, sudah kumuh. Pohon akan kita geser sekitar 3 atau 4 meter ke arah jalan. Pohonnya pohon kamboja. Ya, kamboja yang sudah kesan tua dan artistik gitu nanti. Kita memang betul-betul desain ini sesuai dengan ketentuan di dalam infrastruktur khususnya pedestrian. Lah, nanti kami akan desain trotoar ini untuk pejalan kaki itu ketika dia jalan dari ujung sampai ujung tidak ada naik turun. Misalnya ada bukaan atau pelandaian trotoar untuk akses jalan masuk motor atau mobil ke penghuni, itu biasanya kan turun. Itu kami bikin rata. Mobilnya yang naik.
Nah, kita latihkan di ujung-ujung, mobilnya yang naik, tentunya dengan pengamanan, ya, termasuk yang persimpangan jalan, jalan Bayangkara maupun Gang Lowo. Betul, karena memang fasilitas pedestrian itu kan unsur pengguna lalu lintas yang paling lemah, yang harus diberikan perlindungan maksimal. Seperti itu. Nah, kalau perbedaan yang lain ya memang sistem administrasinya beda, karena kalau yang di Hos Cokro ini kan CSR dari berbagai pihak, kalau yang ini full APBD. Jadi kami ketika sosialisasi kita berdiskusi, kesimpulannya semua mendukung karena memang perlu ada yaitu tadi semacam face off ya, perubahan wajahnya, biar karena sudah 20 tahun tidak pernah berbenah, sehingga nanti biar tokonya atau tempat usaha bisa tambah indah, segi keramaiannya yang sudah terbukti seperti di Hos Cokro itu bisa juga merembet ke sana, sampai kemudian sampai ke alun-alun, termasuk pedagang kaki limanya. Nanti juga akan ada penataan. Nah, hanya mungkin nanti sebagai sebuah dampak itu kan setelah ini jadi beroperasi, baru kemudian timbul, di antaranya adalah ketika di masa nanti bagaimana tentang pengaturan parkir, bagaimana tentang pengaturan teman-teman PK5, piye kabeh sing iso mlaku, itu aja. Nah, itu saya tidak bisa matur karena itu formulasi itu adalah kewenangan teman-teman Satlantas dan Dinas Perhubungan. Tapi kami berharap tetap bahwa segala energi kita bisa kita sinergikan di situ, sehingga semuanya bahu membahu, ada wujud untuk penataan kota ini bisa serasi, seimbang dan selaras. Sehingga nantinya space aspal yang tersisa menjadi 13 meter setelah adanya pelebaran trotoar. Jadi lebih lebar 1 meter dibandingkan di Jalan Hos Cokro Aminoto. Trotoar yang berada di sisi kanan kiri jalan dari persimpangan Ngepos hingga perempatan Jalan Imam Bonjol semua ketinggiannya sama. Rata, tidak ada turunan baik di depan toko, rumah warga maupun persimpangan jalan. Kedepannya, rona tata kota di Jalan Jenderal Sudirman juga akan mirip dengan face off Hos Cokro Aminoto karena ini dibuat untuk kenyamanan pedestrian. Termasuk juga nanti dilengkapi fasilitas umum seperti kursi taman, namun sebagai pohon penunjangnya bukan lagi menggunakan pohon pule, akan tetapi menggunakan pohon Kamboja. Selain itu, keramik yang dipasang di trotoar menyesuaikan dengan memperhatikan penyandang difabel sebagai pengguna jalan. Dan diharapkan face off Jalan Jenderal Sudirman nantinya akan menjadi pusat perekonomian bagi warga. Pemkab bersama dengan pihak terkait juga akan melakukan sosialisasi dengan warga yang nantinya terdampak proyek face off Jalan Jenderal Sudirman ini, termasuk pemberlakuan arus searah dari persimpangan Ngepos hingga Jalan Imam Bonjol. Dari Ponorogo, Rahma melaporkan.